memang orang selalu khawatir ketika ada sekolah baru, itu dipikirnya ini sekolah coba-coba. Bukan orang-orang yang kita rekrut baru, fresh graduate yang belum punya pengalaman, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, jadi Sobat HAWS tidak perlu ragu. Saya bisa tekankan, hal ini sama sekali tidak terjadi dengan HAWS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat HAWS dengan edisi perdana dari podcast kita yang akan membahas kehadiran sekolah baru untuk Magelang, Kedu, dan sekitarnya, HAWS. Apa itu HAWS? Nanti kita akan berbincang dengan Dr. Dwi Yuliantoro, Direktur Riset dan Pengembangan di Hafidz Ashram Yogyakarta Foundation, yang menaungi sekolah baru di Magelang ini. Apa kabar Pak Dwi? Baik, Pak Nur. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah Pak Dwi, orang Magelang mungkin belakangan ini agak terkejut atau bertanya-tanya dengan kehadiran sebuah bangunan baru di Jalan Protokol Kota Magelang, tepatnya di Kecamatan Magelang Utara. Ada tulisan besar di situ, HAWS. Yeah. Apa sih sebenarnya HAWS itu? Ya, jadi HAWS itu kepanjangan dari nama seorang tokoh yang selama ini sudah 25 tahun lebih berkecimpung di dunia pendidikan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Hafidz Ashram, MM. Nah, jadi HAWS itu diambil dari nama beliau. Hanya itu Hafidz, hanya itu Ashram, karena nama beliau itu Hafidz Ashram. Jadi dijadikanlah sebagai nama branding. Kenapa? Karena beliau ini sudah berkecimpung lama sebagai pengusaha, sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah, kemudian juga sebagai praktisi pendidikan yang memiliki seluruh sekolah Al-Azhar di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu total sudah ada 21 sekolah dari TK sampai dengan SMA. Nah, beliau kemudian membuka sekolah di Magelang dengan nama Hafidz Ashram World Schools. Nah, kenapa kok namanya World Schools? Karena sekolah yang didesain di Magelang ini diharapkan yang pertama memang punya kualitas dunia. Yang kedua, bisa membawa Magelang dan sekitarnya ke dunia internasional. Jadi anak-anak yang nanti masuk sekolah belajar di Hafidz Ashram World School itu memang dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangan ataupun perkembangan dunia saat ini. Begitu Pak Nur. Hafidz Ashram World Schools ya. Kenapa kemudian beliau sebagai tokoh pengusaha kemudian pendidikan berkenan atau berani menempatkan nama beliau dalam nama sekolah ini? Iya, sebetulnya beliau ini kan bukan orang baru ya. Kalau kita bicara dunia pendidikan, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua silahkan datang ke Yogyakarta. Itu ada branding AYWS. Nah, AYWS itu juga mengusung nama beliau sebetulnya, Ashram Yogyakarta World Schools. Dan gedungnya sudah banyak dan memang berkelas dunia. Bahkan salah satu unit sekolah yang berada di kampus Gamping, Pak Nur, itu sudah dijadikan sebagai rujukan nasional. Artinya sekolah-sekolah swasta negeri yang ingin menjadikan sekolah mereka itu sebagai sekolah unggulan, mereka datang ke Yogyakarta melihat bagaimana infrastruktur yang ada, ruang kelas ditata, bahkan sampai ke meja kursi interior yang ada dalam ruangan itu pun dijadikan sebagai referensi. Nah,
pengalaman beliau eh, membawa sekolah-sekolah Al-Azhar yang di Yogyakarta ini menjadi trendsetter atau menjadi rujukan nasional, itulah yang kemudian ingin beliau duplikasi di Magelang. Oke. Begitu, Pak Nur. Mungkin biar tidak salah, ada persepsi yang sementara ini berkembang di masyarakat karena menggunakan kata hafidz itu seolah-olah ini sekolah tahfidz atau sekolah Al-Quran begitu ya. Mungkin Dr. Dwi bisa meluruskan itu juga. Baik, ya, memang ini satu kata yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum di Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam. Ketika mendengar kata hafidz, mereka selalu mengasosiasikan itu dengan penghafal Al-Quran. Betul. Jadi Bapak Ibu semuanya, Hafidz Ashram ini sekali lagi saya sampaikan adalah nama tokoh seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, malang melintang istilahnya ya, membangun sekolah yang berkualitas nasional dan sekarang dunia, dan salah satu sekolahnya juga sudah masuk ke dalam sekolah unggulan Garuda Transformasi gitu ya. Jadi Hafidz Ashram itu adalah nama beliau, bukan Hafidz yang kemudian sebagai penghafal Al-Quran. Dan kata ashram itu dikaitkan dengan sekolah yang berasrama, jadi sekolah berasrama untuk para penghafal Al-Quran, yaitu saya pikir itu cocokologi ya, yang dibuat-buat tapi tidak tepat. Karena sekolah ini terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh, baik itu yang berlatar belakang Muslim, non-Muslim gitu ya, dari Indonesia, dari luar Indonesia gitu. Mereka boleh untuk mendaftar dan bersekolah di Hafidz Ashram Wood School. Karena kita memang terbuka untuk umum, kita adalah sekolah swasta nasional tapi juga menggunakan kurikulum internasional. Begitu Pak. Baik, Dr. Dwi, tentu meskipun Pak Hafidz ini seorang tokoh besar di pendidikan dan punya banyak sekolah di Yogyakarta yang berskala internasional, tapi beliau pasti tidak sendiri nih mengembangkan HAWS ini. Termasuk tentu ada Dr. Dwi di belakang beliau. Nah, mungkin Pak Dwi bisa bercerita bagaimana, siapa sebenarnya yang ada di belakang semua ini, sehingga kita mantap untuk masuk ke sekolah baru di Magelang ini. Baik, terima kasih Pak Nur, pertanyaannya menarik sekali ya. Memang orang selalu khawatir ketika ada sekolah baru, itu dipikirnya ini sekolah coba-coba gitu ya. Betul. Tapi ini saya bisa tekankan, hal ini sama sekali tidak terjadi dengan HAWS. Kenapa? Karena desainer ataupun yang membuat konsep sekolah itu adalah kami bersama tim. Saya sendiri selama 25 tahun lebih itu sudah berkarir di dunia pendidikan, dan saya justru mengawali dan mengembangkan karir saya tidak di Indonesia, tapi di Kanada, di Amerika, di Australia, bahkan saya juga menjadi konsultan ataupun tamu di beberapa sekolah di Asia seperti di Jepang, kemudian di Vietnam, di Thailand. Jadi saya sudah mengembangkan banyak sekolah, memang selalu sekolahnya itu sekolah kategori internasional ya, karena latar belakang pendidikan saya itu memang S1, S2, S3 itu di pendidikan, dan spesialisasinya adalah pendidikan internasional. Ini sekedar menyampaikan saja Pak Nur. Jadi saya adalah alumni dari Michigan State University di Amerika Serikat, yang mana kampus Michigan State University ini untuk bidang pendidikan dia yang terbaik di Amerika. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengenal ada Harvard, ada Stanford, Yale gitu ya, ataupun sekolah-sekolah lain yang seringkali diasosiasikan dengan kata Ivy League. Nah, itu adalah kelompok private university. Sedangkan ada yang public university yang juga kualitasnya sangat luar biasa, tidak kalah dengan Ivy League, yang kita sebut sebagai Big Ten Network. Nah, Michigan State University ini termasuk dalam salah satu Big Ten Network itu, dan untuk fakultas ataupun program studi pendidikan, dia adalah yang nomor 1 selama 32 tahun berturut-turut. Untuk bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga untuk
spesialisasi kurikulum dan pengajaran. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa yakin bahwa saya bukan dalam tanda petik ya orang yang baru di bidang pendidikan. Secara keilmuan memang S1, S2, S3 saya di bidang pendidikan. Secara kepakaran itu pendidikan internasional. Secara praktisi saya yang membantu mengembangkan, kalau Bapak Ibu tahu, di Boyolali di depan bandara di Sumarmo itu ada SMA Pradita Dirgantara. Sobat HAWS, lengkap sekali ya, kita sudah kenal nih. Ibarat kita mau makan, kokinya itu sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Masakannya pasti prima. Nah, tapi kita pengen tahu juga nih, yang membantu beliau, Pak Dwi ini di belakang tentu juga orang-orang yang sudah punya pengalaman, Betul. khususnya di sekolah internasional. Betul. Mungkin bisa diceritakan juga Pak Dwi. Baik, ya, HAWS itu lahir dari keberhasilan ataupun jalan panjang perkembangan AYWS, Ashram Yogyakarta World School, kemudian menjadi Hafidh Ashram World School karena letaknya tidak di Jogja dan berada di Magelang. Nah, orang-orang pilihan yang selama ini menjadi pemimpin atau menjadi orang-orang kunci di Ashram Yogyakarta World School ini kita pilih, Pak Nur. Guru-gurunya yang terbaik selama ini, kemudian kepala sekolahnya juga adalah, kalau saya bisa bilang ya, alumni gitu ya, para pelopor ataupun guru yang memang sudah malang melintang di Jogja. Kita pilih dan kita jadikan sebagai perintis gitu ya, yang mengawali dibukanya HAWS, Hafidh Ashram World School di Magelang. Jadi bukan orang-orang yang kita rekrut baru, fresh graduate yang belum punya pengalaman atau yang ilmunya masih dalam tanda petik coba-coba gitu. Kita orang-orang yang sudah berpengalaman, yang jam terbangnya sudah banyak. Bahkan untuk yang SMP, Pak Nur, saya ini bicara spesial untuk yang SMP ya, itu dia S2-nya dari Finlandia. Pak Nur dan Bapak Ibu di luar, saya yakin tahu bahwa Finlandia ini suatu negara di Eropa yang kualitas pendidikannya diakui terbaik di dunia dan menjadi rujukan banyak negara-negara maju. Sehingga apa? Program pendidikan di Finlandia itu juga menjadi rujukan untuk Indonesia. Kementerian selalu merujuk Finlandia untuk melakukan transformasi atau perubahan pendidikan nasional. Nah, kepala sekolah kita yang SMP itu S2-nya lulusan dari Finlandia. Universitas di Finlandia dan bidang dia adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi memang orang-orang yang secara keilmuan nggak sembarangan gitu. Betul. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Jadi sobat HAWS tidak perlu ragu, meskipun ini sekolah baru, mereka yang mengelola adalah tenaga profesional yang sudah berpengalaman, dan karena di Yogyakarta ada sekolah serupa, mereka sebenarnya sudah belasan tahun malang melintang di sekolah internasional. Nah, kita sudah kenal koki-koki yang akan mengolah masakan ini. Sekarang kita pengen tahu nih, Dr. Dwi, masakannya seperti apa? Kurikulumnya seperti apa nih yang bisa diikuti oleh mereka yang sekolah di sekolah baru ini, di HAWS ini? Jadi kita itu karena kita sekolah yang berada di teritorial Indonesia, maka mau nggak mau meskipun kita sekolah swasta, kita harus menggunakan kurikulum nasional. Betul. Artinya sekolah ini mengadopsi mata pelajaran ataupun kurikulum yang dari pemerintah juga. Tapi sebagai sekolah swasta, apalagi kita punya cita-cita untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin di tingkat internasional, maka kita juga harus mengimbangi menu lokal itu. Istilahnya kalau di restoran itu kan fusion. Fusion menunya ini dengan kurikulum internasional, dan kami mengadopsi Cambridge Curriculum. Kenapa Cambridge Curriculum? Karena kurikulum ini sudah banyak dikenal di Indonesia, mengadopsinya juga cukup mudah gitu ya, dalam arti kesamaan mata pelajaran antara kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge itu hampir 100% sama. Lalu
eh, tingkat kesulitan yang dihadirkan oleh kurikulum Cambridge ini juga betul-betul bisa melengkapi kebutuhan kurikulum nasional. Sehingga ketika kita ingin menghadirkan nilai-nilai lokal yang diperkaya dengan nilai-nilai unggulan internasional, itu bisa ketemu begitu Pak Tay. Oke, kalau kita lihat rekaman-rekaman video sekolah yang dikelola oleh Pak Hafid ini di Jogja, anak-anak kecil TK SD itu sudah lancar berbahasa Inggris, mereka tampil di pentas-pentas sekolah begitu. Betul. Yang di Magelang juga akan begitu? Tentu. Kenapa? Karena gini, silakan Bapak Ibu bisa cek di jurnal-jurnal internasional bahwa sekolah yang mengajarkan anak-anaknya multilingual ya, atau bahasa yang lebih dari satu. Kalau multi itu kan lebih dari dua ya. Kalau satu itu mono, kalau dua itu bi atau monolingual, bilingual. Nah, kita ini menghadirkan multilingual, Pak Nur. Jadi kita nggak cuma menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari di sekolah, tapi kita tetap menjaga budaya atau identitas nasional kita dengan menggunakan bahasa Indonesia, ditambah lagi dengan bahasa Mandarin, Pak Nur. Jadi kita ini sudah sekolah multilingual, karena ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris tentu saja, dan juga ada bahasa Mandarin. Okay. Nah, orang-orang yang di rumah sudah belajar atau tumbuh kembang dengan bahasa Jawa juga kita tidak akan hapus atau tiadakan bahasa itu. Karena apa? Riset yang tadi saya bilang di jurnal itu banyak mengatakan anak-anak yang multilingual itu justru anak-anak yang jenius. Jadi mengantarkan mereka lebih cerdas dibandingkan anak-anak kebanyakan lain yang tidak belajar lebih dari 2 bahasa. Nah, ini saya pikir suatu kelebihan yang bisa kita bawa ya sebagai identitas sekolah, bahwa belajar banyak bahasa sebagai keseharian, apalagi anak kecil. Anak kecil itu kalau dia belajar dari usia PAUD, dari usia SD, itu mereka cepat sekali pick up the language. Jadi menguasai ya bahasa-bahasa itu dengan cepat sekali. Dan kita patut yakin bahwa dengan metode sama yang diterapkan di Yogyakarta, hasilnya akan sama dengan anak-anak di Magelang ini. Kita bahkan memodifikasi kurikulum yang di Magelang, melihat ya, berkaca dari pengalaman yang ada di Yogyakarta, kita melihat harus ada improvement, harus ada inovasi baru, ya kan? Jadi di Magelang ini juga kita akan lakukan inovasi-inovasi yang di Jogja sebetulnya belum kita lakukan, tapi akan kita terapkan di Magelang. Jadi ini suatu kelebihan yang justru menjadi kalau buat saya ya, menjadi trigger ya untuk HAWS ini nanti akan kita jadikan sebagai trendsetter, Pak. Trendsetter sekolah swasta yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum internasional yang bisa diadopsi sekolah-sekolah lain. Gitu. Dengan koki sehebat itu, dengan makanan ya, kurikulum sehebat itu, kira-kira untuk warga Magelang nih, pengen tahu juga bagaimana mereka kemudian bisa mengakses pendidikan, kurikulum, fasilitas yang disediakan oleh HAWS, Pak Dwi. Mungkin bisa diberikan penjelasan ya soal biaya mungkin, atau ada program-program khusus karena ini kan baru masuk ke Magelang ini. Nah, ini terima kasih pertanyaannya Pak Nur. Ini sekalian saya izin promo ya kalau gitu ya. Silakan. Jadi untuk tahun pertama, untuk pembukaan perdana sekolah Hafidz Ashram World School di Magelang, kita memberikan beasiswa sebesar 500 juta rupiah. Total ya? Total beasiswa 500 juta rupiah. Untuk siapa? Untuk mereka, ini kami khususkan terlebih kepada lulusan SD yang memiliki peringkat pertama, peringkat kedua, dan juga peringkat ketiga di sekolahnya. Jadi mereka yang naik kelas dari kelas 6 untuk masuk ke SMP, kalau mereka itu duduk di peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, itu bisa mendapatkan beasiswa pendidikan
Nah, ini beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Kalau yang juara 1 atau ranking 1 di raportnya bisa nanti ditunjukkan begitu, bisa mendapatkan beasiswa pendidikan 100%. Oke. Yang ranking 2 atau juara 2 itu bisa mendapatkan beasiswa pendidikan sampai 75%. Jadi bayarnya hanya 25% aja. Nah, yang juara 3 atau ranking 3 lulus SD untuk ke SMP itu bisa mendapatkan beasiswa 50%. Oke. Artinya hanya bayar setengahnya saja. Oke. Nah, ini siapa cepat dia dapat. Dan itu akan sangat terjangkau untuk warga Magelang Oh, iya. dan sekitarnya. Ini pendidikan berkualitas dunia dengan harga Lokal. Iya, kalau Oke. kalau kita pergi ke restoran itu ya seringkali orang itu promonya gini. Harga kaki 5, kualitas bintang 5. Bintang 5, betul. Ini kita hadirkan kualitas pendidikan bintang 5 tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Iya. Untuk Magelang juga sangat terjangkau. Iya. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan, segera daftar karena beasiswanya itu total hanya sampai 500 juta, meskipun itu jumlah yang banyak, tapi kalau diambil semua ranking 1 cepat-cepat, ya kan? Nah, bisa habis. Bisa habis. Ya, jadi segera daftar untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Sobat HWS bisa membandingkan apa yang ditetapkan di Yogyakarta dengan kualitas yang sama. Sobat HWS bisa mendapatkan kualitas pendidikan di Magelang dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Betul. Dan lebih dekat, Betul. lebih bisa diakses begitu ya. Ya. Dr. Dwi, mungkin apa yang mesti dilakukan nih oleh para orang tua calon murid ini dalam waktu dekat ini ya, karena waktunya akan mepet ya. Betul. Apa sebaiknya dilakukan mereka untuk bisa mengakses kualitas pendidikan sehebat HWS ini? Ya, ada 2 hal. Yang pertama itu bisa langsung akses ke nomor ataupun contact person yang ada di social media. Ya. Di bawah ini ya? Di bawah ini, Di bawah nanti, ini. bisa dilihat ya. Ini dicatat nomornya, bisa hubungi WA-nya ataupun juga di social media, baik itu di Instagram ataupun di YouTube juga bisa. Nah, sekarang karena musim liburan, pasti orang tua mau ajak anaknya jalan-jalan, mungkin mau makan-makan di mall atau sekedar keliling kota. Kebetulan kita buka small office gitu ya, stand begitu di Artos Mall Magelang. Ini di pusat kota Magelang, yang sangat mudah terjangkau. Saya yakin Bapak Ibu semua juga tidak asing lagi dengan mall tersebut. Silakan datang. Di Artos Mall itu ada stand khusus untuk pendaftaran Hafidz Ashram World School. Jadi silakan bisa datang ke tempat tersebut untuk melakukan pendaftarannya atau sekedar untuk cari informasi lebih lengkap. Di Artos Mall tersedia informasi untuk jenjang apa saja nih Pak Dwi? Tadi kayaknya kita belum jabarkan itu ya, jenjang pendidikannya. Ya, jadi HAWS atau Hafidz Ashram World School ini untuk tahun perdana kita buka di jenjang TK, di jenjang SD, dan juga SMP. Jadi ada 3 jenjang yang bisa diakses. Jadi Bapak Ibu yang keluarga baru, anaknya masih kecil, bisa mendaftarkan putra-putrinya di KBTK. Kemudian untuk yang setelah lewat usia balita gitu, mau lanjutkan sekolahnya atau yang kemarin sudah TK, bisa daftarkan di SD-nya, ataupun yang baru lulus SD, bisa juga daftar di SMP-nya. Nah, ini saya bisa sampaikan bahwa alokasi resources ya yang akan ada di Magelang itu semuanya fresh ya, baru ya, dari furniture-nya, dari fasilitas belajarnya. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu sehebat apa ya Pak Hafidz ini mensupport atau menyediakan fasilitas pendidikan, silahkan kalau mau lihat yang selama ini sudah berjalan di Jogja ya, ada di kampus Gamping, itu gedungnya tinggi, towernya itu sampai lantai 10, sekolah-sekolah yang ada di situ, silakan boleh datang dan bisa juga lihat fasilitas yang ada di sana seperti apa. Itu akan juga ditemui di kampus Magelang. HAWS ini akan menggunakan
kursi yang sama, fasilitas yang sama, suasana kelas yang sama dengan yang ada di IWS. Betul. Jadi bagi calon orang tua murid yang tertarik bisa menengok ke kampus Kalau nggak sabar Gamping, ya, untuk lihat apa untuk yang tahu ada di seperti Magelang, apa, boleh ya. datang ke Jogja karena di Magelang ini kita sedang lakukan betul-betul renovasi. Artinya fasilitas yang ada di kampus Magelang ini kita stok yang baru semuanya. Dan kita yakin pada tahun ajaran baru dimulai, semua kelas sudah siap pasti. untuk dipakai. Pasti. Iya. Pak Hafid itu punya kontraktornya sendiri yang membangun semua sekolah-sekolah beliau. Kebayang ya, sudah sampai 21 sekolah Betul. se-Jogja. Nah, Magelang ini tambah 3 unit, berarti ada 24 sekolah yang ada di bawah yayasan beliau. Oke. Dr. Dwi sebagai penutup mungkin kita juga ingin mengingatkan kepada sobat HWS di Kedu, Magelang, Temanggung, Wonosobo sekitarnya bahwa pendidikan sekolah internasional ini sebenarnya investasi masa depan yang sangat berharga ya. Betul. Apa nih pesan penutup dari Dr. Dwi ke orang tua calon murid nih? Ya, Bapak Ibu semuanya, izin saya ingin menyampaikan pesan bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan putra-putri kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan mereka hadapi di masa depan, tapi satu hal yang bisa kita pastikan untuk mereka, memberikan pendidikan yang berkualitas. Ketika kita bicara pendidikan yang berkualitas, jangan coba-coba ke sekolah yang baru punya nama, tapi HAWS ini lahir dari perjalanan panjang sekolah di Yogyakarta dengan branding AYWS yang kemudian di Magelang menjadi HAWS dengan 25 tahun lebih pengalaman untuk membangun pendidikan internasional, bukan pemain baru, orang-orang yang berada di dalamnya juga orang-orang yang sangat mumpuni dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang tidak hanya di level nasional tapi juga di tingkat dunia. Jadi jangan ragu lagi untuk menyekolahkan putra-putri Bapak Ibu semuanya di Hafid Ashram World School. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dwi dan Sobat HAWS. Terima kasih telah menyaksikan podcast perdana dari HAWS di Magelang ini. Kita akan bertemu dalam perbincangan selanjutnya dengan tamu-tamu yang berbeda. Dan tentu kami menunggu Bapak Ibu sekalian di kampus yang baru di Jalan Ahmad Yani, Kota Magelang. Karena kampus ini akan betul-betul siap digunakan pada tahun ajaran baru bulan depan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.